Faslun, ini satu pasal. Fil qiradi, menjelaskan tentang hukum-hukum qirad atau investasi. Qirad itu artinya menyerahkan harta dari seorang yang punya harta kepada pekerja untuk bekerja dengan uang itu, dan keuntungannya dibagi di antara mereka. Kita punya uang, tapi kita nggak pandai berusaha, nggak pandai dagang lah, nggak pandai kerja, atau mungkin gak ada waktu. Nah, kita punya duit, kemudian kita simpan itu duit di orang yang mau usaha. Itu namanya investasi. Ada anak muda lagi ngerintis usaha apa ge? Kurangan modal, kita kasih duit, investasi. Rugi dan untungnya ya dibagi dua, namanya qirad. Ya rugi ya untung. Nah, qirad investasi ini berbeda dengan pinjam. Kalau pinjam itu ada jangka waktu, ada pengembalian. Kalau investasi itu berarti modal, jadi ada keuntungan, dapat dibagi dua, atau dibagi 3 atau 30% atau berapa persen, nanti ada penjelasan. Walil qiradi, dan untuk qirad atau investasi itu arba'atu syara'ita, ada 4 syaratnya. Ayyakuna ala nadin, harus ada qirad itu ala nadin, tunai, pakai uang. Minad darahimi wad dananiri, dari uang dinar dan dirham. Ya kalau kita mah rupiah lah. Maksudnya investasi itu bentuknya uang, supaya jelas berapa modalnya. Tidak usah pakai emas atau yang lainnya. Saya mau investasi mobil, nggak bisa. Investasi yang emas, nggak bisa. Maksudnya nyerahin ke orang, bukan kita investasi pribadi. Kalau investasi pribadi mah silakan saja. Mau nyimpen emas, mau nyimpen apa lagi ya. Kalau investasi pribadi, orang beli tanah kebanyakan kan investasi, beli perumahan juga investasi. Itu beda lagi cerita. Ini mah investasi kepada orang yang uang itu kemudian dipakai untuk usaha. Nah, itu namanya qirad. Ada yang punya uang, ada yang mau kerjanya. Yang pertama itu, jadi harus pakai uang. Wa an ya'dana, yang kedua harus ada izin. Rabbul mali lil amili, pengelolaan harta bagi si pekerja, fit tasarrufi, dalam pembelanjaannya mutlak. Jadi tidak perlu dibatasi. Au fi ma la yanqati'u, atau pada barang, pada suatu la yanqati'u, yang tidak putus wujuduhu, keberadaannya ghaliban secara umum. Jadi orang investasi itu udah diserahkan nih uang. Saya punya uang 100 juta nih. Mau usaha apa terserah, silakan. Tapi kan kalau orang investasi tahu dulu dia usahanya apa. Orang investasi kan tanya, pikir-pikir dulu. Dia
usaha di bidang teknologi, misalkan dia mengembangkan aplikasi-aplikasi komputer. Ini pasti aplikasi ini bakalan laku nih. Nah, orang yang punya duit nih, modalnya nih, 100 juta gitu. Tapi kalau nggak jelas, saya mau usaha, mau invest nggak, usahanya apa nggak jelas, ya janganlah itu. Nggak jelas, harus jelas juga di bidang apa, nanti kita kan tahu. Di sekarang ini ada perusahaan yang khusus investasi. Sekarang ini dia investasi aja pada anak muda yang itu yang rajin. Kayak anak muda sekarang itu bikin marketplace, bikin Tokopedia, bikin Shopee, bikin Gojek, GoPay, apalagi itu kan dia dapat duit investasi. Karena kalau ngandelin diri sendiri dia nggak punya duit, dia hanya pinter program. Nah, makanya dia bikin aplikasi marketplace, pasar online. Nah, itu kan ada anak pinter, dia nggak punya modal, tapi kita punya modal, kita nggak pinter, ya modalin aja. Itu namanya. Keuntungannya bagi dua lah. Nanti ada ikhlas. Terus wa ayyashtarito, dan yang ketiga disyaratkan lahu bagi kirabi, lahu bagi si amil, bagi si pekerja ini, juz'an makluman, bagian yang jelas, minar ribhi, dari keuntungan. Berapa persen dapatnya? Atau bagi si investasi ini, si investmentnya, berapa persen dapatnya? Kalau saya nanam modal di DNT, berapa persen dapatnya? Udah jelas. Oh 30%, oh 10%, oh 30%, oh 40%, oh 50%, tergantung kesepakatan. Jadi kudu jelas berapa keuntungan yang diperoleh yang menginvest dan yang bekerjanya, pemodal dan pekerja bisa. Wa alla yuqaddara, dan tidak boleh kirad itu yuqaddara bimuddatin, diukur atau dibatasi dengan waktu. Kalau investasi beda dengan pinjaman. Jadi ini mah seterusnya aja, sampai dia kemudian jual lagi ya sahamnya itu yang kemarin kita syuf'ah, sampai dia memutuskan udah selesai investasinya kalau diambil. Ada orang bangun yayasan, ada 2 orang bangun yayasan, banyak kasus. Waktu awal-awal itu namanya juga teman atau saudara, nggak ada hitung-hitungannya. Tahu-tahu sudah 10-20 tahun ke depan itu yayasan maju. Disitulah mulai ada benih konflik, ketika terjadi tidak ada kejelasan presentasi keuntungan. Itu banyak kasus, baik yayasan pendidikan maupun yayasan yang lain. Di awal-awal namanya juga teman ya, udah maju aja dulu, jalan aja dulu, tidak ada kejelasan berapa bagian. Nah nanti pas 20 tahun berikutnya, karena ini usaha maju, yayasannya maju, itu ada konflik. Apalagi ketika sudah punya anak, ya kan? Nah itu ada konflik berapa bagian. Nah untuk menghindari itu maka harus dijelaskan berapa persentase kita punya. Makanya setiap perusahaan atau ada rapat tahunan,
Kalau dalam bahasa perusahaan itu ada RUPS, rapat umum pemegang saham. Gitu. Berapa persentase? Wala domana, dan tidak ada kewajiban untuk mengganti apabila gagal dalam usaha itu, alal amili, bagi pekerjanya, illa bi'udwani, kecuali karena kecerobohan. Jadi kalau investasi, kalau dia gagal, dia tidak punya kewajiban untuk membayar, kecuali karena kecerobohan. Contoh, lagi dia mau usaha, buka usaha, pandemi. Misalkan dia investasi di bidang pariwisata, ya, dia buka pariwisata, pas baru dia mulai 2 bulan jalan, ya, investasi, kena pandemi. Nah itu kan bukan di luar kendali kita, itu bukan kecerobohan itu. Nah si yang mempunyai kerjaan nih, si pekerja ini tidak punya kewajiban untuk membayar. Kenapa? Karena kerugian bersama. Yang investasi rugi, yang itu rugi. Nah, enggak. Jadi di sini tidak usah kembali orang itu, kecuali misalkan gini, orang diinvestasi, kemudian dia usaha, ya, ternyata si pengusaha ini, ya, pengusaha, si pekerjanya ini yang pakai duit investasi itu orangnya hura-hura, tahu-tahu duit jebol, habis duit perusahaan dipakai hura-hura. Nah ini wajib ganti. Wa idza hasala, dan apabila usahanya itu berhasil, ribhun, dapat keuntungan, wa khusranun, dan kerugian, jubiral khusranu birribhi, maka kerugian itu harus ditutup dengan keuntungan. Ada keuntungan, ada kerugian, tapi kerugiannya ditutup dengan keuntungan. Ya, ini hal-hal yang begini ini artinya di dalam syariat Islam itu boleh hukumnya. Jadi kita investasi itu boleh. Ada yang punya uang, ada yang punya kerja, gitu. Sekarang Bapak Ibu boleh misalkan lihat anak muda yang punya kreativitas. Kita punya uang, kita kan nggak punya waktu, misalkan yang tua-tua ini, kita nggak punya waktu atau kita bingung nggak ngerjainnya. Ya itu boleh, anak muda itu dikasih modal, itu investasi namanya. Mana rek usaha naon, rek muka eta Pak cenah. Rental naon, rental komputer misalkan. Nah, terus dikasih modal, silahkan. Ya jangan jauh-jauh. Pertama biasanya ke anak dulu untuk belajar usaha. Anak, ponakan, ya kan? Selanjutnya ke tetangga gitu. Itu akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat itu. Jadi gini Pak, bedanya anak muda dalam hal usahanya. Anak muda itu kan punya ilmu. Kalau anak muda itu punya ilmu, punya kemauan, tapi tidak punya kurang punya pemikiran panjang, kurang punya sopan santun. Anak muda kan? Anak muda. Tapi karena itu gabungkan kedua potensi ini dan kekurangannya dilengkapi. Kita nggak punya waktu, kita punya duit banyak nih, sayang kan punya duit bapak-bapak. Bapak punya aset misalkan banyak miliaran, itu duit ngapain Pak disimpan? Udah manfaatin ke tetangga yang mau kerja. Mau dagang naon? Dagang bubur ya duit. Dagang naon? Hayang naon? Hayang usaha Pak Haji, usaha naon?
ayam jualan mie ayam, tapi terbuka duit, tak investasi. Biar semangat daripada tuh duit disimpan di bank. Ya, saya kemarin tuh ngobrol sama PPK Jalan Tol. Kebetulan saya ngurusin rislah wakaf yang kena jalan tol. Di daerah Sumedang itu ada orang punya tanah luas. Tanahnya itu sebetulnya nggak berharga, cuman karena ada tol jadi berharga. Tanahnya luas. Daerah Cisumdawu. Nah, orang-orang sudah dibayar semuanya, dia juga sudah dibayar. Ada satu bangunan lagi satu tanah lagi dia nggak mau dibayar murah, dibayar sama. Dia maunya jauh lebih tinggi, gitu. Akhirnya dia terus bertahan. Ya, ketika dia terus bertahan, sementara pembayaran terus jalan. Nah, khusus yang untuk daerah dia itu sendiri sedikit lagi itu kan dia punya berapa hektar gitu. Yang itunya nggak mau dijual, dinaikin lagi sama dia supaya dapat duitnya jauh lebih banyak. Kemudian dia sakit. Dia udah dapat duit juga. Dia udah dapat duit sekitar miliaran, sampai 20 miliar dari tanah yang lain. Nah, tanah yang itu dia nggak mau. Namanya manusia nggak ada puasnya. Kemudian dia sakit kemudian dia meninggal. Jadi dia mikirin duit yang belum dapat, melupakan duit yang sudah dapat. Dia sudah dapat 20 miliar, mikirin duit yang ini yang belum. Akhirnya dia sakit, mati. Nungtung nama duit nucan katarima anu keur diperjuangkeun. Enggak dapat, duit yang sudah diterima 20M enggak dinikmati, keburu mati. Akhirnya jatuh ke ahli waris, ke atas ahli waris. Berapa bayarnya? Samain aja Pak. Sama, akhirnya lolos. Itu kasus tol Cisumdawu. Tidak ada yang begitu. Nah kan kalau duit segitu banyak harus ngapain? Duit segitu banyak mau ngapain? Ya, itu makanya kita makan dinikmati sekarang deh. Namanya kita mau udah tua, kita lagi. Bapak-bapak udah tua. Itu buat apa coba duit banyak-banyak juga nggak manfaat. Kita manfaatkan aja. Manfaat buat anak, buat tetangga, buat ponakan, siapapun. Jadi gitu, investasikan. Banyak anak muda yang misalkan mau bergerak tapi dia susah, kekurangan modal. Mudah-mudahan ini dapat jadi solusi untuk anak-anak yang punya potensi tapi tidak punya peluang untuk kerja. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.